Assalamualaikum Pak Kapolda Maluku Utara, Inspektur Jenderal Polisi Midi Siswoko. Semoga sehat selalu, salam presisi. Ada dugaan sejumlah proses hukum kasus di Polres Kepulauan Sula yang cenderung membeku atau berjalan di tempat jenderal. Pertama, proses hukum dugaan korupsi dana pengawasan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula yang melibatkan inspektorat. Kasus ini sudah lama berproses, bahkan kalau sing salah hingga Kapolres dan Kasat Serse berganti belum juga dilimpahkan ke kejaksaan. Sumber media menyebut polisi masih menunggu hasil audit BPK. Terus belakangan ketong dengar Kasat Serse Kepulauan Sula pernah memberi keterangan kepada media bahwa akan dihentikan perkaranya. Terkait hal ini, media pernah konfirmasi langsung kepada Kapolres, dan Kapolres saat itu menyatakan kasusnya sedang dalam proses. Bagaimana ceritanya? Ketong butuh penjelasan ketika dua pejabat kepolisian yang berbeda sedikit pendapatnya, Jenderal. Kedua, proses hukum terhadap laporan masyarakat soal pembicaraan dalam sebuah rapat yang dilakukan oleh terlapor, inspektorat dan kabag pemerintahan Kepulauan Sula yang diduga rapat bersama kepala desa, dan bukti rekaman dalam rapat yang kemudian viral ke publik melalui berbagai platform media sosial seolah-olah ada penghalangan dua pejabat itu terhadap salah satu paslon pilkada Kepulauan Sula, yaitu paslon independen. Ini terjadi sebelum kampanye pilkada kemarin, Jenderal. Karena terkait pemilu pilkada, pelapor melaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu telah mengeluarkan hasil pemeriksaannya bersama Gakumdu sebagai sebuah pelanggaran. Dan rekomendasi pun ditujukan ke KSN dan BKN dan direkomendasikan dua ASN tersebut sebagai pelanggar undang-undang. Sementara laporan perbuatan pidana yang dilaporkan ke Polres Kepulauan Sula sampai saat ini belum selesai berproses. Ada apa ini, Jenderal? Beberapa waktu lalu media juga memberitakan pertanyaan masyarakat, namun tidak atau belum ditanggapi oleh pihak kepolisian, Pak Kapolres. Dan Jenderal tahu, beta semengada-ngada bahwa di dalam video rekaman itu ada kalimat dan bahasa yang tidak patut dari kedua oknum pejabat di atas. Dan saat video rekaman viral ini viral, ada sejumlah massa mendatangi ISDA malam-malam bermaksud mencari kedua oknum pejabat itu. Dan kota Sanana sempat terganggu. Begitu kira-kira. Pak Kapolres saat itu lantas menghimbau bahwa masyarakat patuh pada proses hukum. Oke. Dan alhamdulillah masyarakat patuh sampai saat ini. Dan kayaknya sangatlah beralasan kami menanyakan bagaimana proses penanganan masalah tersebut. Kami bingung karena konsep penanganan transformasi Polri yang presisi hadir untuk penekanan pada pendekatan pemolisian yang prediktif diharapkan bisa membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dalam menciptakan keteraturan sosial di tengah masyarakat. Kami bangga. Sekali lagi, kami bangga dengan konsep Bapak Kapolri Jenderal Sigit bahwa Polri presisi alias prediktif, responsibilitas dan transparansi untuk keadilan harus diterapkan dalam pelayanan hukum yang lebih baik. Mohon kiranya Jenderal mengambil alih proses hukum dua kasus ini ke Polda Maluku Utara. Karena kami yakin tekad Kapolri menjadikan pelayanan kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, cepat adalah tekad yang suci untuk hukum Indonesia. Jenderal, ada lagi kasus terbaru selama kampanye kemarin, yaitu ada seorang pejabat ASN, yaitu pejabat yang di atas tadi, dilaporkan melakukan pidana bersama-sama memukul orang di Desa Kabau, Sulawesi Barat. Dan prosesnya sudah pada tingkat penyidikan. Kasus ini juga ya sama keterlibatannya dan proses hukumnya. Tapi soal ini akan beta bikin VT yang lain di lain waktu biar lebih jelas datanya. Jenderal, VT ini bukan karena motivasi politik.
Karena sesungguhnya pilkada sudah beres. Semata-mata kepedulian beta terhadap proses hukum yang seolah tidak transparan dan dilambat-lambatkan. Katong menginginkan Polri adalah garda terdepan bagi pelayanan hukum masyarakatnya. Demikian Jenderal, syukur salam bihaisua, salam presisi.